Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hetzbunu Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Partai Nasdem menyatakan pasang badan untuk Gubernur DKI Anies Baswedan yang telah secara resmi mereka calonkan menjadi capres pada Pilpres 2024. Sementara KPK tampaknya untuk sementara ini memilih mundur selangkah dan menyatakan bahwa kasus Formula E ini masih dalam tahap penyelidikan, sehingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Pernyataan bahwa Partai Nasdem akan pasang badan untuk Anies Baswedan itu dinyatakan oleh Wakil Sekjen DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Anies, kata Hermawi, telah menjadi bagian dari Nasdem. Mereka akan mendampingi Anies dalam kondisi apapun. Artinya mulai sejak dia menyatakan menerima bersama kita, kita tentu bersama dia. Dan kalau dia ada apa-apa, tentu kita ada. Itu kata Hermawi Taslim Selasa malam sebagaimana saya kutip dari CNN Indonesia. Hermawi mengaku tak mau mengkaitkan sikap partainya itu dengan pemanggilan Anies ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK beberapa waktu lalu terkait gelaran ajang balap Formula E di mana Jakarta pada waktu itu menjadi tuan rumah. Kata Hermawi, pemanggilan tersebut merupakan ranah hukum dan tidak punya urusan dengan Nasdem. Namun pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut. Karena Anies itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan Nasdem ke depan. Kalau ada apa-apa tentu kita harus ikut. Tapi ini tidak spesifik KPK, kata dia. Walau tidak mau mengaitkan dengan KPK, tapi pernyataan ini saya kira semacam jawaban dan sekaligus semacam peringatan lah bagi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyatakan bahwa proses penyidikan gelaran Formula E itu akan terus dilanjutkan. Kendati Anies Baswedan itu sudah secara resmi dicalonkan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Apakah deklarasi capres akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses ini? Tidak, itu kata Alexander Marwata. Alex menyebutkan deklarasi Nasdem mengusung Anies sebagai capres 2024 adalah baru sebatas tahap awal. Menurutnya belum tentu nantinya bisa dicalonkan saat pada masa pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan satu titik terang. Apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Karena ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Ini nggak main-main ya, jelas ya merujuk pada deklarasi yang dilakukan oleh Nasdem. Untuk menunjukkan bahwa mereka tidak main-main mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E ini, Alexander Marwata mengakui bahwa mereka hari Jumat, tanggal 30 September 2022 telah menemui Kepala BPK Ismiatun untuk melakukan koordinasi. Betul, kami sudah berkoordinasi dengan BPK pada hari Jumat, di tanggal 30 September. Tentu substansi apa yang kami bicarakan bukan untuk konsumsi media. Itu kata Alexander Marwata ketika berbicara di Gedung Merah Putih KPK pada hari Senin. Itu artinya setelah deklarasi dilakukan oleh Nasdem. Langkah pimpinan KPK menemui pimpinan BPK inilah yang tampaknya kemudian mendorong Partai Nasdem mempercepat deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Tempo, KPK telah melakukan gelar perkara Formula E. Anies kan juga sudah diperiksa dan memberikan keterangan. Hasil gelar perkara, para penyidik KPK yang dipimpin oleh Raden Arif menyatakan tidak ditemukan unsur pidana dalam penyelenggaraan Formula E. Namun masalahnya Ketua KPK Firly Bahuri itu ngotot memaksakan agar kasus tersebut ditingkatkan menjadi penyidikan dan Anies itu dijadikan tersangka. Sikap Firly ini didukung oleh Alexander Marwata dan juga Direktur Penindakan Irjen Pol Karyoto. Ini menjelaskan mengapa kemudian Alexander ini banyak bicara dengan media ya karena dia memang sekarang menjadi salah satu tersangka dalam petik ya, memaksakan Anies untuk menjadi tersangka. Sementara dua wakil ketua KPK yang lain, Nawawi Pamulango dan Nurul Gufron dan para penyidik itu tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Firly. Namun Firly tetap ngotot dan dia menyatakan akan turun langsung melobi Kepala BPK Ismiatun. Dan ternyata benar,
Hal itu dilakukan 2 hari setelah gelar perkara pada tanggal 28 September sebagaimana diakui tadi oleh Alexander Marwata. Firly pada waktu itu menyatakan bahwa mengapa harus segera dilakukan penetapan tersangka, itu sebab bila Anies sudah dicalonkan secara resmi sebagai capres oleh parpol, sulit untuk mereka menetapkan sebagai tersangka lagi karena harus menunggu ya setelah gelaran Pilpres. Sebab bisa membuat gaduh kondisi politik nasional. Jadi dan kata Firly pada waktu itu kan undang-undangnya KPK memungkinkan untuk menerbitkan SP3 alias surat perintah penghentian penyidikan kalau kemudian ada seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi kemudian berdasarkan proses penyidikan tidak ditemukan bukti-bukti yang lebih kuat ya bisa di SP3-kan. Itu alasan dari Firly. Jadi sebenarnya ini semacam adu cepat, adu balap dan saling potong gitu dengan partai politik. Nasdem ini pasti juga punya informasi yang valid dan tidak mau kecolongan. Begitu juga dengan partai-partai lain, termasuk Demokrat. Makanya kemudian Anda teringat ya Pak SBY menyatakan turun gunung karena kemungkinan akan ada kecurangan di Pilpres 2024 atau ada genderuwo, itu kata Benny Kaburhatman, politisi dari Partai Demokrat. Dan karena itu kemudian Nasdem itu karena tidak mau kecolongan memutuskan untuk deklarasi walaupun itu dilakukan sendirian tanpa menunggu Demokrat dan PKS. Bersama Demokrat dan PKS kan Nasdem dalam beberapa waktu belakangan ini sangat intens melakukan pertemuan dan lobby-lobby politik. Mereka tampaknya sudah sampai satu kesepakatan ini akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tetapi ini tinggal hitung-hitungannya siapa yang akan menjadi calon wakil presiden. Tentu saja langkah Nasdem mendeklarasikan Anies ini membuat Firly dan gengnya merasa kecolongan. Kabarnya Presiden Jokowi itu juga marah besar gitu dan makanya Nasdem juga bersiap-siap para menterinya akan direshuffle. Namun soal ini itu ditepis oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dia mengaku sudah menyampaikan rencana deklarasi itu kepada Presiden Jokowi. Ketika ditanya apakah saya sudah membicarakan apa tanggapan beliau soal pencalonan Bung Anies, beliau ucapkan ya baik, bagus, saya menghargai itu. Dan saya pikir ini lebih dari cukup, gitu kata Surya Paloh ketika melakukan tanya jawab dengan wartawan seusai mendeklarasikan Anies Baswedan di Nasdem Tower Jakarta pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 kemarin. Surya Paloh mengungkapkan pertemuan terakhirnya dengan Presiden Jokowi itu berlangsung sekitar 10 hari lalu. Dan menurut Paloh 10 hari itu pada hari Senin ya, artinya ya. Menurut Paloh selama 8,5 tahun terakhir komunikasi dengan Jokowi juga berlangsung intens. Keduanya kata dia akan bertemu kembali dalam waktu dekat. Bahkan secara bercanda Surya Paloh kemarin mengklaim bahwa dari seluruh orang yang berada di ruangan itu, artinya pengurus-pengurus kader itu, dia adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Presiden Jokowi. Nah, mari kita kembali lagi ke reaksi dari KPK. Ya, ini Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah itu bila mereka itu melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Kami sudah mempertimbangkan juga bagaimana proses lidik itu, kita buka saja supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang diperoleh oleh KPK, dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak lagi seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Itu kata Alexander Marwata kepada wartawan. Ini kelihatannya Alexander Marwata merasa sangat tertekan ya dengan publikasi dan dari investigasi Tempo dan juga opini yang berkembang menyusul pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Alex mengatakan KPK itu tidak pernah menargetkan seseorang untuk menjadi tersangka, termasuk kasus dugaan korupsi Formula E yang menyeret Anies Baswedan. Pernyataan Alexander Marwata ini disambut oleh mantan penyidik KPK yang juga sepupu Anies Baswedan, Novel Baswedan, dan dia malah menantang agar KPK itu membuka video rekaman saat gelar perkara dilakukan. Ini rupanya setiap kali gelar perkara itu semua didokumentasikan dan Novel Baswedan sebagai mantan orang dalam KPK dia tahu persis hal-hal semacam ini. Namun pernyataan dari Alexander Marwata itu kemudian dikoreksi oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Polisi Karyoto. Ini unik juga ya, karena Karyoto ini sebagai Deputi kan notabene dia adalah anak buah Alexander Marwata. Jadi dia mengkoreksi apa yang dilakukan oleh Alexander. Menurutnya tidak tepat melakukan buka-bukaan seperti yang dimaksud oleh Alexander tadi.
Karyoto itu menegaskan Formula E sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan alias belum ada tersangka yang ditetapkan. Karyoto menjelaskan bahwa setiap orang yang memberikan keterangan di proses penyelidikan belum bisa dikategorikan sebagai saksi. Dan tentu kalau saksi saja belum, ya belum bisa, tentu saja tersangka juga belum dong ya. Ini karena kata dia masih keterangan yang sifatnya konfirmasi atau klarifikasi terhadap apa yang sedang dilakukan dan ingin dibuat terang oleh para penyelidik KPK, terang dia. Sebagaimana kita ketahui, Anies kan telah memenuhi panggilan KPK pada tanggal 7 September lalu. Dia hanya datang sendirian dengan menenteng map berwarna biru. Ini saya ingin sampaikan, senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugas. Alhamdulillah. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib. Ketika KPK membentuk komite etik dan kami diundang, kami siap membantu menjadi ketua komite etik KPK. Ketika dibentuk tim 8, pada masa itu saya diundang, saya akan sanggup membantu KPK. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang sehingga isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Saya sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir malam hari ini, dan insya Allah tugasnya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Penjelasan Karyoto ini untuk sementara tampaknya bakal menurunkan tensi ketegangan di kalangan pendukung Anies Baswedan dan juga Nasdem. Saya kira ini memang tujuannya ya. Dengan Karyoto menyatakan bahwa prosesnya baru tahap penyelidikan, berarti memang belum ada yang jadi tersangka. Walaupun penjelasan ini sebenarnya agak mengherankan, sebab sebagaimana diungkap dalam investigasi Tempo, itu setidaknya sudah 3 kali dilakukan gelar perkara. Jadi KPK tampaknya sementara ini mencoba mundur selangkah setelah sebelumnya Alexander Marwata terkesan ngegas dan menyatakan bahwa penyelidikan jalan terus dan deklarasi pencapresan Anies tidak mempengaruhi proses penyelidikan yang tengah dilakukan. Mana yang benar nih? Kalau dari pengalaman sebelumnya ya kita mengamati pola komunikasi dari KPK, itu tampaknya KPK ini setengah mencari jalan terus bagaimana memproses Anies Baswedan, tapi juga mencoba meredam ketegangan. Karena ini kalau semakin banyak tekanan, mereka sendiri juga pasti akan mundur ya. Sebelumnya kan ketika politisi Nasdem Zulfan Lindan menyatakan bahwa dia mendengar dugaan Formula E ini akan dilakukan gelar perkara, hal itu langsung dibantah oleh jubir KPK Ali Fikri. Bantahan yang sama juga dikemukakan oleh Alexander Marwata. Silakan deh Anda googling ini, Anda pasti akan ketemu. Alexander Marwata pada tanggal 22 September lalu itu menyatakan bahwa kasus Formula E ini masih dalam tahap penyelidikan, belum ada expose. Ini maksudnya expose ini adalah gelar perkara. Ternyata kan berdasarkan investigasi Tempo, gelar perkara itu telah dilakukan 3 kali.
Atau kalau pada tanggal 22 ketika Alexander Marwata membantah itu sudah dilakukan 2 kali, yakni tanggal 12 dan tanggal 19 September. Dan yang terakhir kemudian dilakukan tanggal 28 September, setelah itu 2 harinya mereka menemui Kepala BPK Ismiatun. Karyoto katanya juga sudah diperintahkan oleh Firly untuk mencari dan melobi pakar hukum yang bersedia menyatakan kasus ini sudah memenuhi unsur pidana, dan mereka dapat, ya, yang disebut-sebut namanya Profesor Agus Rono ini. Ya, katanya dia dari Universitas Al-Azhar. Kalau sudah gelar perkara berarti sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, dan setelah itu ada yang dijadikan tersangka. Sulit untuk dibantah bahwa dugaan korupsi Formula E ini syarat dengan nuansa politik ketimbang masalah hukumnya. Targetnya Anies harus jadi tersangka, dan keinginan Presiden Jokowi agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh 2 pasang calon dapat terwujud. Tentu dengan catatan 2 pasang calon tapi tanpa Anies sebagai salah satu capresnya. Ini tapi masalahnya setelah Nasdem menyatakan mendeklarasikan Anies, ini dukungan mulai berdatangan. Dukungan terhadap Anies untuk maju sebagai capres itu terus mengalir. Nah, ini yang saya kira nggak boleh dianggap main-main, ya. Yang terbaru kemarin Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung, secara terbuka sudah menyatakan mendukung Anies sebagai capres. Dukungan itu disampaikan Akbar dalam peresmian relokasi patung Tritura dari kawasan Rasuna Said ke Taman Menteng. Akbar ini mendukung Anies bukan karena sesama alumni HMI atau KAHMI, dan dia mengakui bahwa memang Anies itu adalah juniornya di KAHMI. Tapi kata dia, beliau itu orang pintar, seorang akademisi, tapi juga seorang yang betul memiliki suatu pemikiran yang jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Beliau tepat menjadi gubernur, dan lebih tepat lagi bahwa beliau akan menjadi presiden. Itu tambah Akbar Tanjung. Dukungan dari Akbar Tanjung ini nggak boleh dianggap main-main. Jangan hanya dilihat dia sebagai Akbar Tanjung pribadi, sebagai sama KAHMI, tapi dia menyebutkan tadi bahwa dia juga Golkar, dan posisinya memang Ketua Dewan Kehormatan Golkar. Nah, kita tahu kan Golkar sekarang ini bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, itu bersama PAN dan P3. Semua orang juga tahu kalau koalisi ini sesungguhnya awalnya dipersiapkan untuk mendukung Jokowi kalau bisa maju pada Pilpres 2024 dengan untuk 3 periode, atau kalau tidak ya digunakan oleh proksi Jokowi, dalam hal ini Ganjar. Jadi ini tarik-menarik antara KPK dengan Nasdem dan Anies Baswedan ini makin seru, dan gerbong pendukung Anies Baswedan ini saya perkirakan dari hari ke hari itu akan makin bertambah. Ya, jadi KPK harus mulai kalkulasi ulang lagi. Apakah tetap nekat seperti yang tadinya dikatakan oleh Alexander Marwata untuk terus maju, atau ya status quo seperti dikatakan oleh Karyoto bahwa memang sekarang statusnya sedang penyelidikan dan belum ada tersangkanya. Saya Harismuno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.